apa? Desta bertanya secara spontan. Di samping, Gayus menamparkan Hanta sambil berkata dengan tidak senang. Bocah tengik, kali ini demi urusanmu, aku berlari keluar masuk tanpa henti. Sekarang, jika ada sesuatu masih saja disembunyikan padaku. Sambil berkata, Gayus berbalik dan meninggalkan bangsal, kemudian tidak lupa menutup pintu. Kak Desta, sepertinya aku telah melampaui kekuatan spiritual. Di atas tempat tidur rumah sakit, Hanta berkata dengan gembira. Kekuatan spiritual apa? Desta bingung saat mendengarkannya, kemudian duduk di samping tempat tidur dan hendak bertanya dengan jelas. Kak Desta, jangan bilang padaku bahwa kamu tidak tahu kalau petarung itu memiliki pembagian kekuatan spiritual. Mata Hanta melebar seolah-olah melihat orang awam dan menatap Desta dengan rasa tidak percaya. Desta tersenyum canggung dan tidak berbicara. Desta benar-benar tidak tahu bahwa petarung memiliki pembagian. Dulu bisa menjadi seorang petarung, hanya perlu mempraktekkan buku seni pernapasan yang diberikan oleh kakek Citra kepadanya. Setelah itu, karena terlalu banyak urusan, Desta juga tidak memiliki kesempatan yang tepat untuk pergi mencari kakek Ci dan bertanya kepadanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan petarung. Meskipun lawan yang ditemuinya memiliki kekuatan dan kelemahan, tetapi Desta membedakan mereka berdasarkan kekuatan internal. Jika ingin menyebutkan kekuatan mereka di tingkat mana, Desta benar-benar tidak tahu. Melihat Desta tidak mengerti, Hanta menghela nafas, kemudian menggelengkan kepalanya dan tidak tahu harus bagaimana. Kak Desta, kamu bahkan tidak tahu pembagian tingkat petarung, tetapi kekuatanmu sudah begitu luar biasa. Ini membuat kami yang telah berada di dunia pertarungan selama bertahun-tahun, merasa sangat tertekan. Lupakan saja, aku jelaskan sedikit kepadamu tentang pembagian tingkat petarung lebih dulu. Hanta mengorganisasikan bahasanya dan berkata, pembagian kekuatan pertarungan, secara garis besar ada kekuatan pelatihan fisik, kekuatan supernatural dan kekuatan Grandmaster. Setiap kekuatan terbagi lagi tahap kecil, tahap besar dan tahap sempurna. Aku sebelumnya adalah kekuatan pelatihan fisik tahap kecil. Kali ini setelah aku disadarkan olehmu dengan menggunakan tumbuhan kecubung pendek, kekuatan internalku telah meningkat, jadi aku seharusnya sudah mencapai kekuatan fisik tahap besar. Ternyata begitu rupanya, lalu lawan kita yang sebelumnya itu, kira-kira kekuatan apa? Desta ragu-ragu sejenak, lalu bertanya. Sebagian besar dari lawan kita itu baru-baru ini baru saja menjadi petarung, jadi mereka tidak begitu memahami kekuatan mereka dan langsung bergegas ingin bertarung. Orang-orang ini hanya mengantar nyawa mereka, sama sekali tidak berbahaya. Nada bicara Hanta sangat menghina, terlihat jelas meremehkan lawan yang disebutkan Desta. Lalu, aku ini termasuk yang mana? Desta menunjuk ke dirinya sendiri dan bertanya. Mata Hanta menatap lurus sambil memperhatikan Desta dan berkata, aku tidak bisa melihat begitu jelas kekuatan Kak Desta, tetapi aku merasa seharusnya itu adalah kekuatan supernatural. Adapun kekuatan itu sampai di tahap apa, aku masih belum yakin. Aura di tubuhmu sangat berbeda dengan petarung biasa. Ini mungkin ada hubungannya dengan teknik pelatihanmu. Aku juga tidak tahu bagaimana menilainya. Mendengar kata-kata itu, Desta tanpa sadar ingin menunjukkan teknik pelatihannya kepada Hanta. Tapi kemudian Desta berpikir lagi, ini adalah pemberian kakek Ci kepadanya. Jika menunjukkannya kepada orang lain sepertinya kurang baik. Apalagi, Hanta masih muda dan tidak memiliki banyak pengalaman, jadi Hanta mungkin tidak bisa melihat apapun. Karena itu, lebih baik mengosongkan waktu pergi ke rumah Cit dan tanya langsung kepada kakek Ci. Memikirkan hal ini, Desta memutuskan untuk bertindak. Desta memanggil Gayus masuk ke dalam dan memintanya untuk tinggal dan merawat Hanta. Desta kemudian kembali ke villa dan mencari Citra yang sedang sibuk di dapur. Apa, kamu mau mengantarku kembali ke rumah Cit? Citra baru saja memasak hidangan dan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Desta. Benar. Semenjak Kak Cit kemari,
Selalu sibuk mengurus keseharianku dan Vero dan belum pernah pulang ke rumah selama beberapa waktu, kan? Desta bersandar di ambang pintu sambil tersenyum ringan dan berkata, "Karena tidak ada yang bisa aku lakukan di rumah, jika kembali juga tidak ada artinya. Setiap beberapa hari, aku akan melakukan panggilan video kepada orang tua dan kakekku. Jadi, tidak ada perbedaan besar apakah aku kembali atau tidak." Citra menyekat tangannya dan berkata dengan santai. Namun meski begitu, Desta masih bisa mendengar sedikit sukacita dan kerinduan dalam nada suara gadis itu. Tentu saja, jika tidak ingin kembali maka itu pasti bohong. Antara melihat anggota keluarga secara langsung dengan hanya bertemu di panggilan video pasti ada perbedaan besar. Ayo kita pergi sore ini. Kebetulan aku ingin bertanya sesuatu pada kakekmu. Vero sore ini ada kelas, jadi kita hanya perlu kembali sebelum kelasnya selesai. Desta melangkah maju dan melepas celemek di pinggang wanita itu, lalu berjalan tanpa basa-basi. Tapi, Citra masih ragu, karena dirinya dan Desta sudah menjadi kekasih, tetapi keluarga Ci semuanya sudah tahu bahwa Desta sudah memiliki kekasih. Dengan begitu, di mata keluarga Ci, Citra tentu saja menjadi kekasih nomor 2. Dan hal ini sangat sulit diterima oleh keluarga Ci. Bagaimanapun juga, keluarga Ci adalah keluarga bela diri dan keluarga bela diri di kalangan petarung, tentu saja sangat mementingkan kata reputasi. Nona keluarga Ci merendahkan diri untuk menjadi kekasih kedua seorang pria yang tidak terkenal di kalangan petarung. Jika kata-kata ini tersebar keluar, maka akan membuat keluarga Ci dipandang rendah oleh keluarga lain. Ini sebabnya sudah begitu lama Citra tidak pulang mengunjungi orang rumah. Citra benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada keluarganya. Tapi saat ini Desta begitu tegas, Citra tidak bisa menolak. Kadangkala ada beberapa hal yang memang harus dihadapi, menghindar hanya dapat menyelesaikan masalah untuk sementara waktu dan bukan solusi jangka panjang. Saat memahami hal ini, Citra merasa lega. Tidak peduli bagaimana sikap keluarga itu kepada dirinya, Citra tetap bertekad untuk bersama dengan Desta. Selama tinggal di rumah, meskipun Desta lebih banyak memanjakan Vero, tetapi itu hanya karena usia Vero masih muda. Di mata Citra, Vero juga seperti adik perempuannya sendiri, jadi Citra tidak akan cemburu ataupun berpikir sembarangan. Sebaliknya, saat Citra mengalami 2 kali kesulitan, kepanikan dan kekhawatiran yang ditunjukkan oleh Desta sama sekali tidak dibuat-buat. Ini sudah cukup membuktikan bahwa hati Desta padanya tidak kurang dari Vero. Jadi Citra percaya bahwa dirinya tidak bersama dengan orang yang salah. Setelah selesai memasak makan siang yang sederhana, Desta mengendarai mobil dan mengantar Citra ke rumah Ci. Rumah tua keluarga Ci terletak di kaki Gunung Akayama, yang berada di pinggiran kota Yunhai. Pemandangannya sangat indah dan sangat cocok untuk merawat kesehatan dan liburan. Ketika Desta dan Citra tiba, Chiho sudah menunggu di kaki gunung. "Citra, mengapa kamu ingin kembali hari ini?" Wajah Chiho terlihat tenang dan nadanya sedikit dingin, seolah-olah tidak peduli apakah Citra kembali atau tidak. Tetapi ada sukacita di dalam matanya telah mengkhianati pikiran di hatinya. "Paman Cit, sudah lama sekali tidak bertemu." Pada saat ini, Desta keluar dari mobil dan berjalan kemari untuk menyapa. Chiho lalu menunjukkan senyuman datar. "Teman kecil Chu, kamu akhirnya datang bertamu di rumahku. Kamu tidak tahu bahwa kakek itu menantikan kedatanganmu. Tidak tahu sudah berapa lama." Begitu selesai bicara, Chiho menarik Desta dan berjalan menuju rumah tua. Citra berdiri di samping dengan ekspresi cemburu di wajahnya. Tidak disangka, begitu dirinya kembali, Desta yang lebih disambut daripada dirinya. Saat Citra sedang cemburu, Citro, paman keduanya tiba-tiba berjalan keluar dari rumah tua itu. Desta dan Chiho menghentikan langkah mereka dan pandangan mata mereka tertuju pada Citro. Desta masih ingat dengan sangat jelas, terakhir kali saat berada di rumah sakit, pria ini tidak percaya padanya dan tetap ingin menghentikan dirinya mengobati penyakit. Sekarang keduanya bertemu lagi, mungkin masalah akan dipersulit lagi.
Desta hendak mengabaikan pria ini. Tiba-tiba Desta melihat wajah dingin Citro menghilang, kemudian berjalan kemari dengan wajah tersenyum. Dokter Dewacu, kamu sangat disambut sebagai tamu di rumahku. Ini benar-benar suatu kehormatan besar bagi keluarga Ci. Masuklah dan duduk, aku akan memanggil kakek keluar. Melihat ekspresi Citro yang sudah berubah, Desta seketika tidak bisa menerimanya. Tapi Ciho tampak tidak terkejut sama sekali, seolah-olah perilaku adik laki-lakinya ini sangat normal. Jika Desta tidak hilang ingatan, maka Desta sudah meragukan apakah yang terjadi pada waktu itu adalah sebuah ilusi. Di rumah tua, Desta diatur untuk duduk di sofa yang nyaman di aula. Citra tanpa sadar juga ikut duduk di sebelah Desta. Hal ini membuat raut wajah Ciho sebagai ayahnya sedikit berubah. Citra juga menyadari ada sesuatu yang salah, kemudian bergegas bangkit dan berlari ke sofa sebelah dengan wajah memerah dan duduk, matanya menyusut dan tidak berani menatap ayahnya. Kebetulan saat ini, kakek keluarga Ci sedang berjalan turun ke bawah dengan bantuan Citro. Haha, teman kecilku, kamu akhirnya datang bertamu di rumahku. Kamu mungkin tidak mengetahuinya, seluruh keluarga kami sedang menantikan kunjunganmu, hingga rambut pun mulai memutih. Di tengah tawa yang hangat, kakek Ci telah tiba di lantai bawah. Pandangan matanya berbalik memandang Citra dan berkata, kamu ini, aku memintamu untuk kuliah, sementara waktu tinggal di rumah teman kecil Cu. Apakah kamu benar-benar sudah menganggap dirimu sebagai keluarga Cu? Kadang-kadang juga tidak pernah kembali untuk mengunjungi kakekmu ini, sia-sia aku menyayangimu. Kakek, apa yang kamu bicarakan? Citra merasa sedikit bersalah, tetapi masih menghentakkan kakinya dan berkata dengan genit. Kakek Ci tertawa terbahak-bahak dan menggosok rambut panjang Citra dengan manja, kemudian berkata, teman kecil Cu, duduklah dulu, hari ini datang ke rumah kami, jika tidak tinggal selama 3 atau 5 hari, maka tidak boleh pergi. Aku akan mengatur seseorang untuk menyiapkan makanan, mari kita minum malam ini. Kakek Ci, tidak perlu repot-repot. Aku hanya membawa Kak Cit kembali untuk bersenang-senang sebentar, sekalian ingin berbicara sesuatu denganmu. Desta sudah mulai ketakutan dengan antusiasme keluarga Ci, lalu berkata dengan cepat. Ada apa? Apakah itu penting? Kakek Ci bertanya. Lumayan. Agak penting. Desta memikirkan kata-katanya sebelum berbicara. Kalau begitu bicarakan sekarang, selesaikan dulu hal-hal yang penting, kemudian baru kita minum lagi. Kakek Ci melambaikan tangannya dengan berani dan memberi isyarat kepada Desta untuk berbicara. Begini. Desta batuk kering, berpikir cukup lama, tetapi masih belum tahu bagaimana cara memulainya. Selama waktu itu, Desta sesekali melirik ke arah Citra. Tapi saat ini Citra menundukkan kepalanya, menatap jari kakinya dengan konyol sambil menunggu Desta mengungkapkan hubungan mereka berdua, jadi Citra tidak memikirkan apa yang Desta pikirkan. Kakek Ci, aku ingin melamar keluargamu. Selama aku tinggal bersama Kak Cit, perasaan kami terhadap satu sama lain mulai tumbuh. Kami sudah memastikan hubungan kami. Sambil menarik napas dalam-dalam, jalan masa depan Desta, kata-kata yang terus dilantunkan di dalam hatinya diucapkan sekaligus dalam satu napas. Setelah mendengarkan ini, senyum di wajah keluarga Ci tiba-tiba membeku, seolah-olah ada orang yang telah menekan tombol jeda. Wajah Ciho bahkan lebih membeku, sudah kuduga. Entah berapa lama kemudian, kakek Ci baru sadar, kemudian meletakkan tangan di belakang tubuhnya sambil berkata dengan suara yang serius, teman kecil Cu, jika aku tidak salah ingat, kamu sudah memiliki kekasih, kan? Benar, aku sudah punya kekasih. Desta menjawab dengan keras kepala. Hal semacam ini bukan rahasia. Desta tidak akan memutuskan hubungannya dengan Vero, demi ingin bersama dengan Citra. Hanya anak-anak yang akan melakukan pertanyaan pilihan ganda, orang dewasa sudah pasti ingin memiliki semuanya. Kalau begitu, kamu masih menginginkan Citraku. Apa maksudnya? Atau mungkin, kamu bisa putus dengan kekasihmu saat ini demi Citra? Kakek Ci bertanya dengan nada dingin dan serius. Mustahil.
Secara spontan, Desta menjawab di dalam hatinya. Vero menemani Desta melewati hari-hari tergelapnya dan sekarang akhirnya Desta bisa dengan bebas menjadi seorang manusia. Bagaimana mungkin meninggalkan Vero? Jikalau begitu, apa bedanya antara dia dengan pengkhianat? Tapi, segera setelah itu, Desta melanjutkan. Aku juga tidak akan melepaskan Kak Cit. Aku telah jatuh cinta padanya secara mendalam setelah berinteraksi dengannya selama waktu ini. Cinta yang penuh dengan kebimbangan, apakah bermakna? Kakek Ci mendengus dingin dan nada suaranya tidak senang. Meskipun keluarga Ci mereka bukan keluarga super, tetapi mereka memiliki reputasi di kalangan seni bela diri. Sekarang nona keluarga Ci akan menjadi kekasih kedua Desta. Hal semacam ini pasti akan menjadi pusat perhatian dan cemooh orang lain. Teman kecil Cu, jika kamu datang bertamu, maka semua orang di keluarga Ci menyambutmu. Tapi jika kamu di sini untuk membicarakan hal-hal yang tidak realistis, maka lupakan saja. Aku akan membiarkan Citra pindah dari rumahmu dan tidak akan mengganggu kehidupanmu dan kekasihmu lagi. Kakek itu menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa ragu-ragu. Kakek. Citra menjadi panik saat mendengar nada suara kakek yang tegas. Citra tahu bahwa kali ini Desta menyatakan hubungan mereka kepada keluarga Ci pasti akan ada sedikit perubahan. Tetapi Citra bahkan tidak pernah menyangka bahwa perubahan terbesar kali ini datang dari kakek yang sangat mencintainya. Citra tidak tahu harus bagaimana bagusnya. Jika kakeknya tidak setuju, maka ayahnya pasti lebih tidak setuju. Diam. Kakek Ci menatapnya dengan galak, wajahnya tidak tersenyum. Pada saat ini, Desta berjalan ke sisi Citra dan menggenggam tangan lembut gadis itu, kemudian menatap kakek Ci dengan mata tegas. Kakek, kali ini aku mengungkapkan hubunganku dengan Kak Cit. Bukan untuk meminta pendapat kalian, tetapi untuk memberitahu kalian, agar kalian bisa bersiap secara mental. Tiba saatnya nanti aku menikah dengan Kak Cit, yang seharusnya diberi amplop merah. Maka aku akan memberikannya, yang harus diberi undangan, maka diberi undangan, jangan sampai pada saat waktu pernikahan tiba, tidak ada anggota keluarga Kak Cit yang hadir di sana. Jika begitu, maka keluarga Ci akan merasa lebih malu, benar kan? Apa maksudmu, nak? Kakek Ci mengangkat alisnya, nadanya semakin tidak senang. Maksudku, aku sudah pasti menginginkan Kak Cit. Tidak ada yang dari kalian yang bisa menghentikannya. Daripada melakukan sesuatu yang tidak berarti di sini, lebih baik mempersiapkan untuk undangan pernikahan lebih dulu. Bocah tengik, tampaknya kamu sedikit gila. Mendengar perkataan Desta, Citro, yang sudah lama terdiam, mulai menggulung lengan bajunya dan menunjuk ke hidung Desta. Citro belum pernah melihat seseorang yang datang melamar keluarga seperti Desta. Apa maksudnya dengan kata-kata tidak ada yang dari kalian yang bisa menghentikannya? Daripada melakukan sesuatu yang tidak berarti di sini, lebih baik mempersiapkan untuk undangan pernikahan lebih dulu. Apakah ini dinamakan melamar? Ini namanya merebut orang. Melihat Desta seperti itu, Citra juga tidak tahu harus bagaimana. Emosi Citra yang sedang bersedih dengan penolakan kakeknya seketika menghilang. Desta, kamu jangan seperti ini. Citra dengan lembut menarik lengan baju Desta, sebagai tanda agar Desta bersikap lebih baik. Desta berbalik dan tersenyum pada Citra, wajahnya dipenuhi keyakinan dan tekad yang kuat, seolah-olah tidak khawatir sama sekali, keluarga Ci akan menolak lamarannya. Kalian semua mundur, biarkan aku menghajar anak ini. Pada saat ini, Citro melangkah maju. Gelombang kekuatan internal muncul diam-diam di seluruh tubuhnya, seolah-olah ingin menghajar Desta, agar Desta tahu dan sadar diri. Hahaha. Citro, hentikan. Tepat saat Citro hendak memberi pelajaran kepada Desta, tiba-tiba terdengar tawa tulus kakek Ci. Ayah, kamu ini. Citro berbalik dengan bingung dan menatap ayahnya. Pada saat ini,
Kemarahan di wajah kakek Chi sudah lama menghilang dan hanya tersisa senyuman yang ceria. Kakek Chi memandang Desta dan bertanya-tanya. Bagaimana cara kamu mengetahui bahwa aku hanya berpura-pura saja barusan? Tidakkah kamu takut jika aku benar-benar tidak setuju untuk menikahkan Citra? Apa, kakek barusan hanya berpura-pura? Ekspresi anggota keluarga Chi berubah dan berdiri di sana saling memandang. Mereka ini telah bersama kakek Chi sepanjang hari dan malam tidak menyadari bahwa kakek Chi barusan sedang berpura-pura, tetapi Desta menyadarinya. Tidak heran Desta berani berbicara dengan arogan. Ternyata karena sudah menyadari bahwa kakek itu sudah pasti akan menikahkan Citra dengannya, barulah Desta berani merajalela. Desta tersenyum dan berkata, meskipun kakek sangat marah, tetapi pandangan matamu terlihat bahagia dan bahkan ada sedikit kelegaan. Jika aku tidak salah menebak, sedari awal kamu mengatur agar Kak Cit tinggal bersamaku, karena kamu sudah memikirkan kemungkinan ini. Mendengarkan ini, kakek Chi bahkan lebih terkejut. Awalnya saat mengatur Citra tinggal di rumah Desta, kakek Chi memang benar-benar mempertimbangkan apa yang akan terjadi antara Citra dan Desta, sehingga keluarga Chi bisa bersandar pada kapal besar gedung Sky. Tetapi hubungan antara Desta dan Vero begitu baik. Jadi kakek Chi juga tidak yakin bahwa Citra akan berhasil. Jadi kakek Chi sama sekali tidak memberitahu isi hatinya kepada Citra dan membiarkan semuanya berkembang secara alami. Karena begitu, sebaliknya malah membuat Citra dan Desta benar-benar bersama. Jika tidak, jika Citra mendekati Desta karena sebuah tujuan sejak awal, mungkin saja mereka berdua sudah lama menjadi orang asing. Tapi pikiran ini hanya sekilas terlintas di benaknya. Kakek Chi tidak pernah mengatakannya kepada siapapun. Mengapa Desta bisa tahu? Tapi ini tidak penting lagi. Hidup sampai di usia ini, kakek Chi bukan orang yang mudah penasaran lagi. Asalkan hasilnya bagus, kakek Chi bisa menerimanya. Sebagai contoh, sekarang Citra dan Desta bersama, tidak peduli sekarang ataupun di masa depan, pasti akan membawa keuntungan yang besar bagi seluruh keluarga Chi. Karena memahami intinya, anggota keluarga Chi lainnya juga menunjukkan kegembiraan. Tidak heran bahwa yang senior lebih unggul dari segala hal. Dalam langkah tak terlihat, langkah besar yang memungkinkan keluarga Kiao berkembang dengan pesat. Desta dan Citra, yang digunakan sebagai bidak catur, tidak ada hal yang tidak memuaskan. Ini mungkin yang disebut konspirasi, meskipun kamu tahu itu adalah jebakan, tetapi pada akhirnya masuk juga tanpa ragu-ragu. Lalu kapan kamu akan mengadakan pernikahan? Pada saat ini, kakek Chi bertanya sambil tersenyum. Desta memikirkannya dengan serius dan berkata, kakek, saat ini aku masih belum bisa menjawabnya. Tetapi bukan karena aku tidak mengadakan pernikahan. Tetapi karena masih ada beberapa hal penting yang belum aku selesaikan. Setelah aku menyelesaikan masalah itu, maka aku pasti akan memberikan sebuah pernikahan besar kepada Kak Cit. Mendengar itu, Citra tiba-tiba merasa sangat tersentuh. Citra tahu bahwa hal penting yang dimaksud Desta adalah pewaris masa depan keluarga Chu. Saat Citra kembali ke keluarga Chu waktu itu, Citra telah bertemu dengan saudara dan saudari Desta. Orang-orang itu saat di rumah, semuanya terlihat sangat ramah dan murah senyum, tetapi semua orang sudah tahu bahwa mereka hanya berpura-pura saja. Tunggu setelah pertandingan ahli waris secara resmi dimulai. Maka semua orang akan melepaskan penyamaran mereka dan menunjukkan kekuatan mereka yang sesungguhnya dan melawan saudara-saudari yang telah tumbuh bersama yang memiliki hubungan yang sangat baik. Ini adalah kekejaman keluarga besar dan juga kesedihan sifat manusia. Dan sebelum masalah penting ini selesai, Desta tentu saja tidak memiliki niat untuk mengadakan pernikahan. Citra bisa mengerti. Kakek Chi juga mengerti. Jadi tidak lagi terus bertanya tentang hal ini. Kemudian bertepuk tangan dan berkata, sudah kalian semua bubar, kerjakan apa yang seharusnya kalian kerjakan, biarkan aku sendirian berbicara dengan teman kecil Chu. Kakek Chi masih ingat dengan perkataan Desta barusan bahwa Desta ingin mendiskusikan sesuatu dengannya. Mengusulkan pernikahan hanyalah satu hal.
Jadi pasti ada hal yang lebih penting yang belum dibahas dan hal yang lebih penting daripada proposal pernikahan. Tentu saja tidak memungkinkan untuk dibahas di depan orang banyak. Desta tidak menyangka hati kakek ini begitu jernih. Desta memberi tatapan lega kepada Citra, kemudian mengikuti kakek Ci ke ruang kerja di lantai 2. Teman kecilku, duduklah, aku akan membuatkan teh untukmu. Kakek Ci meminta Desta untuk duduk di sofa, kemudian berbalik, lalu duduk di depan meja kopi dan mulai merebus air untuk membuat teh. Membuat teh adalah sebuah keterampilan dan juga sebuah seni. Kadangkala hanya dengan menikmati orang lain membuat teh saja sudah memberi sebuah perasaan yang menyenangkan. Setelah serangkaian proses merebus air dan membuat teh, kakek Ci membawa secangkir teh ke depan Desta dan tersenyum. Ayo, ada masalah apa? Mari kita minum sambil berbicara. Desta mengambil cangkir teh dan menyesapnya, kemudian langsung berkata, kakek, aku ingin bertanya padamu tentang pembagian terperinci dari kekuatan spiritual petarung. Kekuatan spiritual petarung. Kakek Ci terkejut sejenak, tidak disangka Desta datang kemari hanya ingin mengerti masalah ini. Tetapi kakek Ci tidak ragu-ragu dan berkata, kekuatan petarung sebenarnya tidak rumit. Secara umum terbagi atas pelatihan, supernatural dan grandmaster, tetapi jika ingin membaginya secara terperinci lagi, maka akan melibatkan banyak hal. Setelah mengatakan itu, kakek Ci mengambil cangkir teh yang bagus dari meja kopi. Kakek Ci tersenyum dan berkata, petarung dengan kekuatan pelatihan fisik adalah seseorang yang baru saja mengumpulkan kekuatan internal dalam tubuhnya. Dengan kekuatan internal dalam tubuh melakukan siklus mingguan, maka petarung akan menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, kekuatan fisiknya kuat dan tahan lama dan tidak ada habisnya. Sambil berbicara, kakek Ci tua menjentikkan jarinya ke cangkir teh. Lalu terdengar suara peng. Cangkir teh keramik itu langsung hancur berkeping-keping dan terciprat keluar. Segera setelah itu, kakek Ci mengambil cangkir keramik utuh lagi dan meletakkannya di posisi tadi. Tapi apa yang aku katakan tadi hanyalah petarung tahap kecil kekuatan pelatihan fisik. Setelah tahap besar, petarung memiliki pemahaman yang lebih akurat tentang kekuatan internal. Hanya perlu menggunakan 30% dari kekuatan dan tidak akan menyia-nyiakan sisa kekuatan lain. Lagi pula, dalam pertempuran, situasinya bisa berubah dengan sangat cepat. Bisa menyisakan sedikit lebih banyak kekuatan pasti akan membuat diri sendiri lebih nyaman dan tidak akan dikendalikan oleh orang lain. Begitu selesai bicara, kakek Ci sekali lagi menjentikkan cangkir keramik itu. Kali ini, cangkir tehnya tetap pecah, tetapi suaranya sangat ringan. Dibandingkan dengan cangkir teh sebelumnya yang berhamburan dan menjadi serpihan. Kali ini cangkir teh tersebut langsung menjadi bubuk dan jatuh di atas meja kopi dengan utuh, tanpa ada yang berserakan.